kehadiran, akses, dan kekuasaan. Gambar-gambar yang membuka kembali pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tentang Meghan Markle dan lingkaran Soho House. Selama bertahun-tahun, foto-foto tertentu beredar secara diam-diam. Foto-foto itu dilihat, dibahas secara pribadi, dan kemudian disimpan dalam ingatan kolektif sebagai detail yang tidak nyaman, terlalu sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. Januari 2026 menandai titik balik. Tiba-tiba, tanpa transisi atau peringatan, gambar-gambar ini muncul kembali dengan kuat di media sosial, outlet berita digital, dan forum analisis internasional. Itu bukan aliran bertahap, tetapi letusan yang tiba-tiba, seolah-olah kebenaran yang terkubur akhirnya menembus semen yang menutupinya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan Meghan Markle ditemani berulang kali oleh pria yang sama, Marcus Anderson. Acara Soho House di London, penampilan di Paris Fashion Week, perjalanan keluarga ke Disneyland bersama anak-anaknya. Polanya konsisten dan sulit diabaikan. Anderson tidak muncul sebagai figur sekunder atau sebagai teman biasa di latar belakang. Dia selalu berada di sisi Meghan, menempati ruang kedekatan absolut. Kehadiran yang terus-menerus ini memunculkan pertanyaan yang saat ini diajukan oleh jutaan orang secara belak-belakan. Siapa sebenarnya Marcus Anderson dan peran apa yang dimainkannya dalam sejarah terkini Duke dan Duchess of Sussex? Menyebutnya hanya sebagai teman dari masa lalu tidaklah cukup. Marcus Anderson adalah tokoh kunci di Soho House, salah satu jaringan pribadi paling berpengaruh dan rahasia di dunia. Ini bukan hanya tentang klub eksklusif tempat orang bersosialisasi secara diam-diam. Ini tentang ruang tempat aliansi terjalin, jalur karier ditentukan, dan pintu-pintu dengan bobot simbolis dan ekonomi yang sangat besar dibuka atau ditutup. Anderson, direktur keanggotaan global saat ini, dikenal sebagai penjaga gerbang sejati. Perantara yang memutuskan siapa yang memasuki ruangan-ruangan pribadi ini di mana kekuasaan dijalankan jauh dari sorotan publik. Sejarahnya di dalam organisasi tersebut sangatlah penting. Ia memulai karirnya sebagai pelayan di Soho House, Toronto, dan kemudian menjadi salah satu kolaborator terdekat Nick Jones, pendiri kerajaan tersebut. Dalam perjalanan karirnya, Anderson menjadi arsitek daftar tamu, manajer hubungan strategis, dan penghubung antara selebriti, pengusaha, pekerja kreatif, dan tokoh berpengaruh. Gelar resminya hampir tidak mencerminkan luasnya pengaruhnya yang sebenarnya. Di sini muncul fakta yang dianggap banyak orang mengkhawatirkan karena konsistensinya. Meghan Markle tidak pernah difoto sendirian di Soho House. Tidak sekalipun. Dalam setiap catatan yang tersedia, Anderson selalu berada di sisinya. Tidak ada pengecualian yang terdokumentasi. Dalam lingkungan di mana kebijaksanaan adalah norma dan di mana bahkan bintang-bintang besar telah ditolak karena terlalu menarik perhatian media, kedekatan yang konstan ini memiliki makna khusus. Penting untuk mengingat apa yang diwakili Soho House dan mengapa kebijakan penerimaannya begitu ketat. Didirikan pada tahun 1995, jaringan ini berkembang secara global dengan premis yang jelas untuk menciptakan ruang yang terlindungi dari kebisingan media. Nick Jones secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghindari menerima anggota yang akan memicu kehadiran paparazzi atau tekanan pers. Itu bukan slogan iklan, tetapi kebijakan yang ditegakkan secara ketat. Tokoh-tokoh terkenal dunia mendapati permohonan mereka ditolak justru karena alasan itu. Dalam konteks ini, kebangkitan dan integrasi Meghan Markle ke dalam lingkaran sosial dan simbolis tertinggi tidak dapat dianalisis semata-mata melalui narasi romantis atau media yang menyertai hubungannya dengan Pangeran Harry. Pertanyaan yang banyak diajukan saat ini tidak mengarah pada rumor romantis atau spekulasi pribadi, tetapi pada sesuatu yang lebih struktural, kedekatan dengan kekuasaan, dan bagaimana kedekatan itu dibangun, dipelihara, dan direproduksi. Selama bertahun-tahun, Meghan menyatakan bahwa kepergiannya dari kehidupan kerajaan dimotivasi oleh pelecehan media dan ketidakmungkinan untuk menjalani kehidupan normal. Namun,
Gambar-gambar ini membuka kembali perdebatan dari sudut pandang lain. Yang mereka tunjukkan bukanlah isolasi, tetapi akses, bukan penarikan diri, tetapi penyisipan ke dalam jaringan di mana pengaruh diberikan secara diam-diam. Dalam ekosistem elit global, kedekatan dengan orang yang tepat dapat sama menentukannya dengan gelar bangsawan. Beberapa komentator kerajaan menggambarkan kehadiran Anderson yang terus-menerus sebagai aneh atau sulit untuk disesuaikan dengan parameter persahabatan yang biasa. Pendapat-pendapat ini, betapapun kerasnya kedengarannya, mencerminkan keresahan yang semakin meningkat atas kurangnya penjelasan yang jelas. Foto-foto tersebut yang terus-menerus dan berulang seolah menceritakan kisahnya sendiri. Foto-foto itu tidak menuduh, tetapi juga tidak memungkinkan interpretasi yang naif. Analisis ini tidak bertujuan untuk menyalahkan atau memicu teori-teori yang tidak berdasar. Analisis ini juga bukan tentang mempertanyakan orientasi pribadi atau ikatan emosional. Fokusnya adalah pada kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu terstruktur, dan siapa yang bertindak sebagai mediator dalam sistem tertutup. Sosok Markus Anderson sangat penting karena ia melambangkan peran tersebut, peran fasilitator tak terlihat yang menghubungkan dunia-dunia yang tampaknya terpisah. Judul yang dipilih Pangeran Harry untuk bukunya, Spare, berbicara tentang hierarki yang diwariskan. Pewaris takhta dan saudara laki-laki cadangan. Dalam kisah paralel ini, gambar-gambar tersebut tampaknya menunjukkan jenis hierarki lain, kurang terlihat tetapi sama pentingnya. Mereka yang menduduki pusat akses dan mereka yang bergantung padanya untuk bergerak dalam lingkaran terbatas. Ada baiknya berhenti sejenak untuk mempertimbangkan titik tepat yang dialami Meghan Markle sebelum Markus Anderson memasuki hidupnya. Ia adalah seorang aktris yang bekerja dengan tingkat stabilitas profesional tertentu berkat Suits, sebuah serial dengan penonton setia. Ya, tetapi jauh dari fenomena global yang sebanding dengan Game of Thrones. Itu bukanlah produksi yang menjamin kekayaan luar biasa, ketenaran internasional, atau apalagi akses ke ruangan pribadi tempat para investor miliarder, eksekutif puncak, dan anggota aristokrasi Inggris berbaur. Namun, sesuatu berubah. Tampaknya tiba-tiba Markle mulai bergerak dengan mudah di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi elit tertentu. Itu bukanlah lompatan biasa atau otomatis dalam industri hiburan. Itu adalah lompatan sosial. Kebetulan, keberuntungan, atau strategi yang dirancang dengan cermat. Markus Anderson bukanlah selebriti dalam arti tradisional, tetapi posisinya dalam ekosistem Soho House menjadikannya tokoh kunci dalam lingkungan di mana akses adalah segalanya. Ia mewakili hal itu, akses ke tempat, ke orang, ke percakapan yang tidak muncul dalam agenda publik atau karpet merah. Bagi seorang aktris ambisius dengan aspirasi yang melampaui perannya dalam serial televisi kabel, koneksi semacam itu bisa terbukti menentukan, dan menurut banyak kesaksian dan rekonstruksi selanjutnya, memang demikian. Sebuah episode yang diceritakan oleh Lady Colin Campbell dalam salah satu bukunya memberikan gambaran tentang pola pikir Meghan Markle selama periode tersebut. Setelah memulai hubungannya dengan Pangeran Harry, Meghan menghadiri salah satu pesta pertamanya di taman kerajaan. Suasananya khas, sopan santun, protokol percakapan formal. Setelah berinteraksi dengan para tamu selama kurang lebih 15 menit, Meghan dilaporkan menoleh ke Harry dan berkata, menurut cerita tersebut, "Harry, ini benar-benar membosankan." Di luar anekdot tersebut, ungkapan itu sangat mengungkapkan. Ungkapan itu tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap tradisi kerajaan dan institusi itu sendiri, tetapi juga menunjukkan prioritas lain, kekuasaan, pengaruh, dan jaringan yang mampu mengubah hidup seseorang secara permanen. Dalam hal ini, Markus Anderson bukanlah pengalih perhatian, tetapi jalan langsung menuju dunia tersebut. Sebagian dari perdebatan publik berpusat pada serangkaian foto yang, dari waktu ke waktu, telah diteliti secara cermat. Ini bukanlah gambar yang ambigu atau pertemuan acak yang kebetulan. Desember 2014, Meghan dan Markus tampil bersama di sebuah acara Soho House.
Ia memegang segelas anggur merah, lengannya melingkari punggung Markus dengan gestur posesif. Markus mencondongkan tubuh ke arahnya. Wajah mereka sangat dekat. Bahasa tubuh mereka menyampaikan keintiman yang melampaui sekadar keramahan. Juni 2016. Hanya sebulan sebelum Meghan diduga bertemu Pangeran Harry. Di sebuah gala di Toronto, Markus mengenakan tuxedo biru yang sempurna. Meghan, gaun hitam yang pas. Lengan Markus bertumpuk erat di pinggang Meghan. Adegan itu memiliki energi yang sangat menggoda. September 2017, Invictus Games di Toronto. Meghan duduk tepat di sebelah Markus. Lutut mereka hampir bersentuhan. Harry juga hadir, tetapi gambar tersebut menangkap dinamika yang canggung. Meghan menatap Markus dengan senyum lebar dan santai, sementara Harry tampak jauh, tidak nyaman, tatapannya tidak fokus. Oktober 2025, Paris Fashion Week. Foto yang menjadi viral. Meghan dan Markus berjalan di jalanan Paris sambil bergandengan tangan. Bukan bergandengan lengan, bukan dalam cara yang murni fungsional, tetapi bergandengan tangan seperti pasangan pada umumnya. Media sosial dipenuhi pertanyaan. Juni 2025, perjalanan keluarga ke Disneyland. Meghan membagikan foto-foto perayaan ulang tahun putranya bersama keluarganya. Markus muncul dalam foto-foto tersebut bersama Meghan, Harry, dan anak-anak. Namun ada detail yang mencolok. Wajahnya ditutupi dengan emoji hati. Jika dia hanya teman, mengapa menyembunyikannya? Masing-masing gambar ini, jika dilihat secara terpisah, mungkin memiliki penjelasannya sendiri. Bersama-sama, mereka membangun narasi yang oleh banyak orang dianggap setidaknya membingungkan. Ada detail penting yang seringkali luput dari perhatian. Menurut aturan internal Soho House, tamu harus selalu tetap bersama anggota yang memperkenalkan mereka. Mereka tidak boleh berkeliaran bebas atau mengakses tempat tersebut secara independen. Ini menyeratkan sesuatu yang mendasar. Meghan Markle bukanlah anggota. Ia, dalam setiap kesempatan, adalah tamu Markus Anderson. Itu berarti bahwa setiap kontak, setiap percakapan, setiap kesempatan di dalam dinding-dinding itu bergantung langsung padanya. Ia tidak hanya menemaninya, ia memfasilitasinya. Ia adalah penyaring, penjamin, sponsor. Dinamika semacam ini menciptakan hubungan yang kompleks, dengan potensi ketergantungan dan harapan tersirat. Dalam lingkungan yang dirancang untuk menghubungkan ambisi dengan kekuasaan, hubungan-hubungan ini jarang bersifat polos. Bagi mereka yang telah bekerja di dalam jaringan Soho House, ruang-ruang ini bukan sekadar klub sosial. Mereka adalah mesin jaringan yang canggih, yang dirancang untuk memfasilitasi pertemuan strategis jauh dari pengawasan publik. Kesepakatan terjalin di sana, hubungan romantis terjalin, dan karier didefinisikan ulang. Nick Jones, pendiri Soho House, mengundurkan diri sebagai CEO pada tahun 2022 karena alasan kesehatan, tetapi tetap terlibat dalam keputusan-keputusan penting. Menurut sumber internal, tidak ada hal signifikan yang terjadi di klub-klub ini tanpa sepengetahuan para petinggi. Dalam konteks ini, hubungan dekat antara Meghan Markle dan Markus Anderson mengambil dimensi baru. Semua ini mengarah pada pertanyaan yang banyak orang hindari untuk diajukan secara terbuka. Berapa harganya? Akses ke kekuasaan jarang gratis. Jaringan yang mereka kembangkan juga menghasilkan kewajiban, keheningan, dan area abu-abu yang sulit dijelaskan. Ini bukan tentang menegaskan kepastian, tetapi lebih tentang menunjukkan pola, garis waktu, dan perilaku yang, jika dilihat bersama, mengundang analisis kritis. Markus Anderson bukanlah sembarang nama di lingkaran kekuasaan sosial. Seorang eksekutif kunci di Soho House dan kolaborator dekat pendirinya, Nick Jones, Anderson mengendalikan atau setidaknya telah mengendalikan selama bertahun-tahun beberapa ruang paling eksklusif dan terlindungi di kancah sosial internasional. Jones juga memiliki Babington House, rumah pedesaan yang indah tempat. Menurut berbagai sumber, Harry dan Meghan mengadakan beberapa kencan pribadi pertama mereka.
jauh dari kamera dan mata yang mengintip. Sumber yang mengetahui situasi tersebut mengklaim bahwa Marcus Anderson sendiri secara pribadi mengoordinasikan pertemuan-pertemuan awal tersebut. Logistik, pemilihan tamu, manajemen privasi, dan kerahasiaan mutlak. Ini bukan bantuan spontan dari seorang teman biasa, melainkan fasilitasi profesional di tingkat tertinggi. Sebuah operasi yang dirancang agar sempurna. Menurut penulis biografi kerajaan dan orang dalam yang memiliki koneksi baik, kisah kencan buta tersebut tidak tahan terhadap pengawasan ketat. Penulis biografi kerajaan Katie Nicholl dan para ahli lainnya sepakat pada satu poin penting. Pada Juli 2016, Pangeran Harry langsung menemui Marcus Anderson dengan permintaan yang sangat spesifik. Dia tidak mencari nasihat hubungan atau perkenalan dadakan. Dia ingin Anderson mengatur pertemuan pribadi dengan Meghan Markle di sebuah ruangan eksklusif di Soho House di London. Pertemuan itu diatur dengan sangat teliti. Hanya 7 atau 8 orang yang dipilih dengan cermat yang berbagi ruangan tersebut. Tidak ada keramaian, tidak ada tekanan, tidak ada pers. Lingkungan yang terkendali yang memungkinkan Harry dan Meghan untuk berbicara dengan tenang dan alami. Detail penting yang sering diabaikan dalam pemberitaan populer adalah bahwa Harry tidak berada di sana secara kebetulan. Ia pergi ke Marcus secara khusus untuk mewujudkannya. Mengapa Marcus? Karena ia memiliki koneksi, karena ia mengendalikan tempat-tempat tersebut, karena ia tahu bagaimana mewujudkan sesuatu tanpa meninggalkan jejak publik. Dan yang terpenting, karena ia sudah mengenal Meghan Markle dengan sangat baik. Sejak pertemuan pertama itu, Marcus Anderson tidak pernah menghilang dari pertikaian. Sebaliknya, ia tetap aktif terlibat sepanjang tahap awal hubungan tersebut. Ia mengatur pertemuan yang lebih pribadi di Babington House, memfasilitasi ruang eksklusif di berbagai lokasi Soho House di seluruh dunia, dan bertindak menurut orang-orang di lingkaran tersebut sebagai penyelesai masalah Meghan. Dalam lingkungan seperti itu, seorang pemecah masalah bukanlah sekadar teman biasa. Mereka adalah seseorang yang mewujudkan sesuatu. Seseorang yang membuka pintu yang tetap tertutup bagi orang lain. Seseorang yang menyelesaikan masalah sebelum menjadi publik. Seseorang yang mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah peran Anderson sejak awal. Ada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Selama bertahun-tahun di Suits, Meghan Markle adalah seorang aktris yang pekerja keras dan berdedikasi, tetapi jauh dari ketenaran global. Dia bukan seorang miliarder, dia bukan bagian dari elit internasional. Dia tidak memiliki akses alami ke pusat-pusat kekuasaan sosial utama. Dia memiliki ambisi, tekad, dan tujuan yang jelas, tetapi dia kekurangan akses. Semua itu berubah setelah persahabatannya dengan Marcus Anderson. Tiba-tiba, Meghan mulai sering bepergian ke seluruh Eropa. Tiba-tiba, dia menghadiri pesta-pesta eksklusif di London dan Paris. Tiba-tiba, dia bertemu dengan investor miliarder, perancang busana papan atas, pengusaha teknologi, dan anggota keluarga bangsawan. Dia menerima undangan ke acara-acara yang berdasarkan prestasi profesional atau pendapatannya, kemungkinan besar tidak akan dia hadiri. Bagi seorang aktris televisi kabel, tingkat eksposur dan akses seperti itu tidak sesuai dengan jalur karier konvensional. Penjelasannya terletak pada karier Anderson, yang dibangun di atas satu keterampilan penting. Menghubungkan orang yang tepat di lingkaran yang tepat. Ketika Meghan memasuki lingkarannya, ia menjadi bagian dari jaringan global yang mencakup London, Toronto, Los Angeles, New York, Mumbai, dan seterusnya. Itu bukan persahabatan dalam arti tradisional, itu adalah manajemen hubungan strategis. Lintasan tersebut jelas jika dilihat tanpa meromantisasinya. Aktris televisi kabel menjadi pelanggan tetap Soho House berkat Marcus. Pelanggan tetap Soho House bertemu Pangeran Harry melalui fasilitasi Marcus. Memulai hubungan dengan Harry, menikah dengannya,
memasuki keluarga kerajaan Inggris itu bukan keberuntungan atau kebetulan. Itu adalah strategi yang dieksekusi dengan tepat, didukung oleh seseorang yang tahu persis bagaimana menggerakkan bidak-bidaknya. Bertahun-tahun setelah pernikahan kerajaan, setelah pasangan Sussex meninggalkan tugas kerajaan dan menetap di California, Marcus Anderson tetap hadir. Ia muncul dalam foto-foto, mempertahankan hubungan dekatnya dengan Meghan, dan mempertahankan tempat istimewa dalam hidupnya. Ia hadir di pernikahan kerajaan Windsor pada tahun 2018. Di pesta baby shower mewah di New York pada tahun 2019 yang diperkirakan bernilai sekitar $500.000 Amerika Serikat. Di Paris Fashion Week pada Oktober 2025. Di Disneyland pada Juni 2025. Berjalan bergandengan tangan dengannya selama perayaan keluarga. Sumber yang dekat dengan keluarga Sussex menggambarkannya sebagai pria terpenting kedua dalam hidup Meghan, hanya di belakang Harry, bahkan di atas ayahnya sendiri dan kerabat lainnya. Pernyataan itu perlu diteliti lebih lanjut. Seorang eksekutif Soho House, seorang fasilitator jaringan kekuasaan, menempati posisi emosional dan simbolis tersebut. Dikatakan bahwa Marcus merasa tidak nyaman dengan paparan publik. Itu akan menjelaskan mengapa ia tidak muncul dalam film dokumenter Netflix dan mengapa Meghan menutupi wajahnya dengan emoji di foto-foto Disneyland. Tetapi, penjelasan itu menimbulkan pertanyaan baru. Jika hubungan itu hanyalah persahabatan yang polos, mengapa menyembunyikannya? Mengapa tidak secara terbuka menampilkannya sebagai teman dekat yang sudah lama? Pengelolaan yang cermat terhadap visibilitas publiknya tidak menghilangkan keraguan, malah memperkuatnya. Gambar-gambar tersebut juga berbicara banyak. Dalam foto-foto dari Invictus Games pada September 2017, bahasa tubuh Pangeran Harry sangat jelas. Ketidaknyamanan, kekakuan, ekspresi yang jauh. Sementara Meghan menunjukkan kasih sayang dan kekaguman yang nyata kepada Marcus. Saksi mata dari berbagai acara telah berbicara tentang ketegangan yang terlihat. Menurut sumber-sumber ini, Harry tidak sepenuhnya mengerti mengapa Marcus selalu hadir, bahkan di saat-saat yang seharusnya intim bagi pasangan tersebut. Tetapi apa yang bisa dikatakan Harry? Marcus adalah orang yang memperkenalkan mereka, yang memfasilitasi awal hubungan mereka. Dia adalah bagian dari kehidupan Meghan sebelum Harry memasukinya. Mempertanyakan kehadirannya berarti mempertanyakan pondasi kisah cinta mereka. Harry mendapati dirinya terjebak dalam posisi yang mustahil. Menerima pengaruh konstan Marcus atau mengambil risiko konflik mendalam dalam pernikahannya. Patut diingat harga yang dibayar Harry. Ia menjauhkan diri dari saudaranya, William, merusak hubungannya dengan ayahnya, Raja Charles III, dan meninggalkan peran tradisionalnya dalam keluarga kerajaan. Semua itu demi Meghan. Dalam konteks ini, Marcus Anderson bukan lagi sekadar teman biasa, tetapi menjadi tokoh sentral dalam kisah yang jauh lebih kompleks, di mana kekuasaan sosial, jaringan tak terlihat, dan strategi pribadi sama pentingnya dengan cinta. Ia meninggalkan tugas militernya dan melepaskan tanggung jawab kerajaannya. Ia meninggalkan satu-satunya kehidupan yang dikenalnya sejak lahir. Pangeran Harry mengorbankan segalanya, posisi institusionalnya, identitas publiknya, negaranya, dan struktur yang, dengan segala kontradiksinya, memberinya makna dan rasa memiliki. Hari ini, ketika keraguan mendalam mulai muncul tentang hubungan sejati Meghan Markle, kesetiaannya, dan apa prioritas sebenarnya yang selalu menjadi miliknya, pertanyaan itu menjadi tak terhindarkan. Apa arti semua pengorbanan itu sekarang? Nilai apa yang dimiliki keputusan yang tidak dapat lagi dibatalkan Harry? Untuk memahami hal ini, perlu untuk kembali dan meneliti dengan saksama jaringan yang mengubah segalanya. Sebuah jaringan yang bijaksana, kuat, dan sangat efektif. Soho House. Ini bukan sekadar klub eksklusif, pesta trendy, atau ruang sosial untuk para kreatif. Soho House, di atas segalanya, adalah sebuah sistem akses.
sebuah ekosistem yang dirancang untuk menghubungkan orang-orang berpengaruh dengan modal ekonomi, sosial, dan simbolis yang cukup untuk mengubah takdir pribadi dan profesional mereka. Dalam dunia ini, nama kuncinya adalah Markus Anderson. Bukan hanya sebagai teman dekat Meghan Markle, tetapi juga sebagai arsitek diam-diam dari koneksi strategis. Melalui posisinya di Soho House, Anderson memfasilitasi bagi Meghan sesuatu yang jarang dijamin oleh bakat dan ambisi saja. Akses langsung dan berkelanjutan ke lingkaran di mana keputusan dibuat, peluang diciptakan, dan lintasan hidup didefinisikan ulang. Nama-nama yang muncul di sepanjang jalan ini bukanlah hal yang sepele. Ron Burkle, seorang investor miliarder dan tokoh sentral dalam dukungan keuangan Soho House. Misha Nono, seorang perancang busana dan pengunjung tetap di lingkungan sosial Soho, yang hubungan dekatnya dengan Meghan telah dicatat oleh berbagai sumber sebagai hal yang krusial selama tahap-tahap penting dalam kenaikan sosialnya. Jessica Mulroney, seorang penata gaya berpengaruh yang sangat terhubung dengan elit budaya dan media Toronto. Serena Williams, anggota Soho House dan salah satu teman Meghan yang paling terlihat dan strategis di dunia hiburan global. Semua hubungan ini memiliki kesamaan. Markus Anderson dan jaringan yang ia kelola. Ini bukanlah pertemuan kebetulan atau persahabatan yang terjadi begitu saja. Ini adalah transisi yang diatur dengan cermat. Dari aktris televisi kabel menjadi sosok yang mampu bergerak dengan mudah di kalangan aristokrat dan, pada akhirnya, kerajaan. Itulah nilai sebenarnya yang dibawa Anderson. Bukan hanya dukungan emosional atau persahabatan, tetapi modal sosial, strategi, dan peluang yang dikurasi dengan cermat yang tidak dapat diakses oleh kebanyakan orang, terlepas dari bakat atau usaha mereka. Meghan Markle menggunakan akses ini dengan cerdas dan efektif. Dia tahu bagaimana membaca situasi, membangun citra yang koheren, dan memposisikan dirinya sebagai seseorang yang pantas berada di lingkaran tersebut. Tetapi, investasi sebesar itu menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Apa yang diberikan sebagai imbalan? Orang-orang seperti Markus Anderson tidak mendedikasikan waktu, energi, dan reputasi tanpa mengharapkan imbalan. Pertanyaannya bukanlah apakah terjadi pertukaran, tetapi seperti apa sifatnya. Disinilah foto-foto yang tak kunjung hilang berperan, gambar-gambar yang muncul kembali dengan kuat pada akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026. Dan yang membawa bobot simbolis yang tak terbantahkan. Foto-foto itu menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak pernah berakhir. Bertahun-tahun setelah pernikahan kerajaan, bertahun-tahun setelah meninggalkan kehidupan institusional Inggris dan menetap di California dengan janji kehidupan baru yang mandiri, Markus Anderson tetap hadir secara konstan. Fakta ini membuka kembali pertanyaan mendasar tentang loyalitas, tentang ikatan tulus Meghan, dan tentang apakah pernikahan kerajaan benar-benar merupakan tujuan akhir atau hanya sebuah tahapan dalam rencana yang jauh lebih besar. Jika Anda melihat perkembangannya dengan saksama, polanya sangat jelas. Meghan mendapatkan akses ke keluarga kerajaan melalui jaringan Soho House. Dia menggunakan platform itu untuk mencapai ketenaran dan pengakuan global. Dia meninggalkan kehidupan nyata, tetapi tetap mempertahankan ketenaran dan Markus Anderson di sisinya. Apa yang hal itu ungkapkan tentang prioritas mereka yang sebenarnya? Apa yang hal itu tunjukkan tentang apa yang benar-benar penting sejak awal? Semuanya mengarah pada jaringan Markus Anderson yang selalu lebih berharga daripada monarki itu sendiri. Koneksi Soho House adalah hadiah yang sebenarnya. Pangeran Harry dalam interpretasi ini hanyalah kendaraan, sarana untuk mencapai visibilitas global dan membangun platform untuk dieksploitasi setelah bebas dari batasan kerajaan. Saat ini, ketika Meghan mengembangkan kerajaan media dan gaya hidupnya dari California, Markus Anderson terus memainkan peran yang sangat mirip dengan peran yang ia miliki di Toronto lebih dari 1 dekade lalu. Kontinuitas ini bukanlah kebetulan, ini bersifat struktural. Tokoh kunci lain muncul dalam jaringan ini. Nick Jones,
pendiri Soho House. Ia hadir di pernikahan Harry dan Meghan di Kastil Windsor. Namun, ia tetap bungkam tentang tahun-tahun Meghan yang terbenam dalam budaya Soho. Ia tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi di ruangan-ruangan pribadi itu. Ia tidak pernah mengkonfirmasi atau membantah pengaturan, pertunjukan, atau tindakan apapun yang mungkin dilakukan Markus Anderson atas namanya. Keheningan itu jauh dari netral, sangatlah bermakna. Nick Jones tahu segalanya. Siapa yang menghadiri pertemuan mana, hubungan apa yang terjalin, pintu apa yang terbuka. Dia tahu persis bagaimana Meghan berubah dari tamu biasa Markus menjadi seorang duchess. Tetapi Soho House tidak menjual kemewahan, mereka menjual kerahasiaan. Model bisnisnya didasarkan pada kerahasiaan mutlak. Mengungkap detail spesifik tentang proses itu akan menghancurkan kepercayaan yang menopang seluruh merek. Itulah mengapa Jones tetap diam. Dia mempertahankan persahabatan, menghadiri acara-acara penting, dan melindungi kerajaannya. Dan para protagonis Markus Anderson, Meghan Markle, dan Nick Jones memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang terjadi. Berbicara berarti mengungkap bagaimana seorang aktris secara strategis menggunakan klub-klub eksklusif untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam elit kekuasaan dan pada akhirnya mendapatkan akses ke keluarga kerajaan Inggris. Markus Anderson bukanlah nama yang asing bagi mereka yang telah mengikuti lingkaran eksklusif Soho House dan jaringan pengaruh yang beroperasi di balik bayang-bayang kemewahan. Namun, peran pastinya dalam kehidupan Meghan tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Dia tidak terdaftar sebagai karyawan. Dia bukan perwakilan resminya. Dia tidak tampil di depan umum sebagai mitra bisnis, namun dia ada di sana saat liburan keluarga di acara-acara penting seperti Paris Fashion Week. Dalam momen-momen intim yang menentang definisi konvensional persahabatan, dia digambarkan sebagai pria terpenting kedua dalam hidupnya. Sebuah pernyataan yang dengan sendirinya menghancurkan kerangka kerja biasa. Hubungan seperti apa yang mampu bertahan melewati ujian waktu, benua, pernikahan kerajaan, kelahiran 2 anak, dan kepindahan sepenuhnya ke negara baru tanpa kehilangan intensitasnya? Persahabatan biasa tidak seperti itu. Mereka melemah, berubah, beradaptasi dengan prioritas baru. Namun, persahabatan ini tetap solid, terlihat, dan pada saat yang sama dikelola dengan hati-hati. Disitulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab dengan memuaskan oleh siapapun. Mengapa Markus Anderson masih sangat terlibat dalam kehidupan Meghan bertahun-tahun setelah memperkenalkannya kepada dunia yang menghubungkannya dengan Pangeran Harry? Peran nyata apa yang dimainkannya saat ini? Mengapa kedekatan fisik yang konstan? Mengapa penampilan publik berpegangan tangan? Mengapa ia selalu hadir di momen-momen keluarga, bahkan dengan anak-anak kecil? Dan mengapa pada saat yang sama ada upaya untuk menyembunyikannya sebagian, menutupi wajahnya dalam foto, mengurangi visibilitas resminya? Logika hanya menunjukkan satu penjelasan yang koheren. Markus Anderson tahu banyak hal. Ia ada di sana sejak awal. Ia tahu tentang tahun-tahun di Toronto, pesta-pesta pribadi di Soho House, dinamika jaringan dengan orang-orang berpengaruh dan kaya, posisi strategis yang pada akhirnya membuka pintu bagi keluarga kerajaan Inggris. Ia adalah saksi langsung dari langkah-langkah kunci sebelum Harry memasuki kancah. Dan pengetahuan itu adalah kekuatan, itu adalah bentuk jaminan. Siapapun yang memiliki informasi sensitif mengendalikan narasi, mereka dapat mengkonfirmasi atau menyangkalnya. Mereka dapat mendukung versi resmi atau merusaknya. Dengan demikian, menjaga Markus tetap dekat bukanlah masalah emosional, tetapi masalah naratif. Melepaskannya berarti kehilangan kendali atas cerita yang telah disusun dengan cermat. Itu berarti risiko seseorang dengan pengetahuan langsung berbicara di depan umum tentang apa yang sebenarnya terjadi selama tahun-tahun penting itu. Bukan kebetulan jika foto-foto mereka berdua terus viral. Publik merasa ada sesuatu yang tidak beres. Penjelasan resmi tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Perilaku mereka tidak sesuai dengan pola persahabatan pada umumnya.
dan semakin mereka berusaha menjauhkan Marcus dari sorotan publik sementara ia terus menduduki posisi sentral dalam kehidupan Meghan, semakin besar kecurigaan yang tumbuh. Keheningan bukannya menghilangkan keraguan, malah memperbanyaknya. Ada pihak lain yang mengetahui kebenarannya. Nick Jones, pendiri Soho House, tahu. Marcus Anderson tahu. Meghan Markle tahu. Tetapi tidak satupun dari mereka yang angkat bicara. Karena angkat bicara berarti mengungkap bagaimana seorang aktris yang sedang berjuang menggunakan akses ke klub-klub eksklusif sebagai platform untuk menyusup ke lingkaran elit dan, pada akhirnya, mencapai jantung monarki Inggris. Foto-foto itu ada, kronologinya terdokumentasi. Akses itu nyata dan dapat diverifikasi. Dan, yang paling penting, hubungan itu berlanjut lama setelah apa yang oleh pengamat yang rasional akan dianggap sebagai ikatan yang ditakdirkan untuk memudar secara alami. Kebangkitan Meghan yang luar biasa bukanlah suatu kebetulan. Itu bukan semata-mata hasil dari bakat. Itu bukan hasil naif dari kencan buta yang beruntung. Setiap tahap perjalanan itu membawa jejak Marcus Anderson. Dari pelanggan tetap Soho House di Toronto hingga Duchess of Sussex, dan dari sana menjadi pengusaha media di California. Dia ada di sana, memfasilitasi transisi, membuka pintu, menghubungkan berbagai dunia. Pertanyaan terakhir bukanlah apakah hubungan ini ada. Itu sudah terbukti. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa hubungan ini terus berlanjut dengan intensitas yang sama. Apakah itu masuk akal seperti yang telah kita dengar? Apakah versi resminya sesuai dengan bukti yang dapat diamati siapapun? Atau sebaliknya, apakah kita menyaksikan aliansi strategis yang terus mendefinisikan masa kini Meghan sama seperti yang telah mendefinisikan masa lalunya?